Di situ dibilang gue takut, cuman gue pengen mastiin bang. Penasaran juga ya? Ini tadi siapa yang masuk dalam tenda? Ngeliat ada satu cewek bang, yang yang membuat perhatian gue tertuju pada sosok itu. Gue lihatnya ya orang pendaki, pakai style pendaki, cuma dia sendiri diem bang, diri bang di puncak Slamet. Gue bingung bang, nih cewek diem aja, tegur, malah main jalan itu kabut, posisi lagi tebel banget bang. Tebel. Di situ gue mikir bang, ini orang kok main nyelonong aja, ditegur nggak nyapa, terus ditambah kabut tebel, dia main nyelonong ke bawahnya bang. Gue tanpa basa-basi bang, gue langsung tinggalin tuh cewek, karena tuh cewek langsung pas gue ambil tasnya, depeknya, dia diem aja bang, diem dengan mukanya pucat, tatapannya juga gimana bang ya, diem gitu, kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di selatan Jakarta. Kali ini bersama gua Reja. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini nggak jauh-jauh nih dari cerita pengalaman horor di sebuah gunung. Nah, kebetulan gue mempunyai salah satu narasumber yang mempunyai pengalaman ketika di Gunung Slamet. Dan kalau kalian memperhatikan video-video kita yang sebelumnya, pasti udah nggak asing nih sama beliau. Sebelum kita bersapa-sapa sama narasumbernya, gue mau mengucapkan banyak terima kasih nih buat teman-teman yang udah dukung channel kita, support channel kita dengan cara mengeklik, menonton, mendengarkan, subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih banyak. Semoga apa-apa yang menjadi keinginan kalian, hajat kalian di tahun ini yang belum tercapai, semoga cepat tercapai. Dan gue mau mengingatkan teman-teman nih, jika teman-teman mempunyai pengalaman horor di sebuah gunung atau di tempat-tempat mistis lainnya yang pengen jadi narasumber di channel kita, atau ceritanya mau dibawakan oleh tim kita, bisa banget nih DM di Instagram kita Selatan Jakarta atau via email yang tertera di bawah sini nih. Oke, buat mempersingkat waktu, kita langsung aja nih berkenalan sama narasumber kita kali ini. Assalamualaikum Bang Erwin. Waalaikumsalam Bang Reza. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah sehat bang. Lama ya kita nggak bertemu ya. Betul banget bang. Sibuk apa nih Bang? Ya biasalah bang, masih sibuk nguli bang. Nguli ya. Oh iya nih, Bang Erwin ini punya open trip ya? Betul bang, alhamdulillah bang. Boleh dikenalin Bang open tripnya? Oh ya, jadi untuk penonton di Selatan Jakarta, kalau ada yang pengen nanjak cuman gak mau capek, ikut aja ya open trip bang. Dan gue pribadi ada open trip namanya Hexa Trip. Mungkin nanti dari Bang Reza dicantumin Instagramnya, dan juga gue pribadi ada channel YouTube. Semua untuk jejak rekam pendakian selama gue nanjak dan juga selama trip ada semua di situ bang. Ya iya, dan gue merekomendasi ini trip karena gue kenal beliau. Dijamin lu aman, nyaman, senang. Betul, insya Allah amanah. Nah Bang, kita udah ngobrol tadi di belakang layar ya. Betul. Di Gunung Slamet ini ngalamin apa nih Bang? Lebih tepatnya ya. Jadi pas gue pendakian ke Gunung Slamet ini gue via Bambangan bang. Via Bambang? Iya, itu gue nanjak di tahun 2021 di bulan November, di akhir tahun. Itu gue ngalamin ada beberapa kejadian aneh menurut gue bang. Sampai gue mungkin bisa dibilang gue ketemu pendaki yang pernah hilang di Gunung Slamet. Wow, gue tahan dulu nih Bang. Oke siap. Bertemu pendaki yang sudah lama mungkin ya? Mungkin. Iya. Oke, cerita epic nih. Buat kalian ditonton terus ya sampai habis, biar kalian bisa menyikapinya dengan bijaksana. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja nih masuk ke ceritanya Bang Erwin. Ini gua kan, gua nengok ke atas, dengan posisi ngeliat ke atas. Ada tangan bang ini. Oh, sabar apa mas? Kenapa sih? Dia kasih lihat kupingnya merah bang. Ada yang nabok. Allahu Akbar. dia posisinya gini bang, ini gelantung nih, gue merinding. Dia ngegelantung dengan posisi lidah udah menjulur gini. Oke bang, jadi ini gue mulai bang ya. Ya siap.
Jadi ini gue pengen cerita pengalaman pendakian gue ke Gunung Slamet via Bambangan, tepatnya itu di tahun 2021 di bulan November. Jadi gue sama kedua teman gue, termasuk gue jadi bertiga, pengen nanjak ke Gunung Slamet itu di tanggal 27 November. Jadi gue berangkat dari Jakarta itu tanggal 26 di hari Jumat malam Sabtu. Gue berangkat dari Jakarta itu malam bang, sekitar jam 9 karena gue ikut jasa transportasi pendaki. Oke. Sampailah gue di base camp Bambangan itu sekitar jam 10 pagi bang. Sorry bang, itu bertiga cowok semua? Cowok semua betul. Oke. Dan yang dimana itu gue mulai pendakian di siang hari jam 1 bang, setelah Zohor, karena nyampe itu jam 10 pagi. Yes. Dan ini gue bertiga sama teman gue namanya Alif, sama adiknya namanya Faiz. Nah kebetulan namanya Faiz ini ya pernah gue cerita di Gunung Lawu bang. Oke, yes. Nah, jadi ini sebelum kejadian di Lawu sebenarnya. Oh, sebelumnya nih bang? Iya, sebelum kejadian di Lawu. Gue nanjak bertiga. Nah gue start pendakian itu jam 1 siang. Ya menurut gue itu udah kesiangan sih kalau nanjak Gunung Slamet jam 1. Jadi gue nanjak itu gue dari base camp ke pos 1 itu gue jalan kaki bang. Yang dimana itu sebenarnya ada ojek, jasa ojek dari base camp ke pos ojek. Dikarenakan masih kuat lah untuk jalan, ya udah kita mutusin untuk jalan aja bang. Akhirnya gue jalan itu jam 1 siang ke pos 1. Itu gue memakan waktu kurang lebih 1 jam bang sampai pos 1, yang dimana itu alhamdulillah masih lancar bang di pos 1. Dan gue lanjut jalan ke pos 2 bang. Jadi gue rencananya sih pengen ngecamp di pos 5 bang. Oke. Di pos 5. Dan pada saat itu di pendakian gue di Gunung Slamet itu emang kondisi agak begitu rame bang. Karena kan di Gunung Slamet itu rekomendasi untuk ngecamp di pos 3, pos 5 dan pos 7. Yes. Tahu gue ya bang ya. Nah, di mana itu gue sama kedua teman gue ini ngejar waktu untuk ngecamp di pos 5 bang. Karena kalau pos 3 lumayan jauh bang, summitnya bang. Yes. Ya, sampai pos 9 Gunung Slamet. Belum pos 9 ke puncaknya itu lumayan juga treknya. Singkat cerita bang, gue di pos 3 itu ketemu maghrib. Udah sampai maghrib pos 3. Yang dimana selama awal pendakian itu alhamdulillah lancar bang, nggak ada kejadian-kejadian aneh. Dan di pos 3 ini gue ketemu maghrib, dan gue mutusin untuk maghribin di pos 3 dulu, berhenti. Dan di pos 3 itu sebenarnya ada beberapa tempat untuk bangun tenda sebenarnya. Iya. Cuman gue udah mutus sama teman gue itu, udah kita lanjut aja pos 5. Karena lumayan jauh untuk summit bang. Akhirnya selesai maghrib gue jalan menuju pos 5. Di pertengahan pos 3 sampai pos 4 itu teman gue yang namanya Alif ini udah mulai kelelahan bang, capean. Di situ gue mutusin untuk ya udah kita cari tempat untuk camp yang di mana bang, di Gunung Slamet itu kan mitosnya itu kita nggak boleh ngecamp di pos 4 Samarantu. Ya. Nah sebelum sampai Samarantu gue ketemu Landayan bang. Landayan bisa bangun tenda. 2 tenda mungkin ya? 2 tenda, betul. Jadi seberang-seberangan bang, 2 tenda itu. Iya. Ya. Akhirnya gue mutusin untuk ngecamp di situ karena gue juga nggak mau ambil resiko, karena dia udah gelap juga, udah malam. Akhirnya gue mutusin, udah kita ngecamp di sini aja. Akhirnya gue di situ gue bangun tenda bang berdua sama si Alif ini, karena yang satu ini si Faiz ini kan dia masih kecil ya, jadi dia diam aja. Nah disinilah bang mulainya ada kejanggalan menurut gue bang. Jadi pas gue lagi bangun tenda itu, si Faiz ini sempat bilang sih ke gue bang, Pak Is mau buang air kecil dulu ya. Oh ya udah Is, jangan jauh-jauh, di belakang tenda aja. Gue bilang gitu kan bang. Yaudah tuh gue pasang tenda, ya dia pergilah buang air kecil bang. Tenda udah selesai, gue lagi rapiin carrier bang. Tiba-tiba tuh si Pak Is datang bang, tapi datang itu langsung nyelonong masuk tenda bang. Oke. Masuk tenda, dia langsung nutup tenda. Ya pikir gue dia mau ganti baju atau mau apa ya mungkin ganti baju kali ya, karena tutup tenda gitu kan. Ya udah gue dalam hati gue bilang, Faiz balik mungkin mau ganti baju, kedinginan gitu.
gue lagi rapin carrier lagi, gue juga masak air buat ngangetin badan. Yang gue kaget bang, itu si Pais dari belakang tenda muncul lagi bang, dateng. Gue bengong bang, gue bengong seketika. Gue bilang, Pais, lo dari mana Is? Dari ngincing bang, di mana? Di belakang. Di situ gue langsung diem bang. Oke. Gue langsung diem, terus gue pelan-pelan nengok ke tenda bang. Itu posisi tenda beneran udah kita tuh bang, udah sleting, udah rapet. Aduh merinding kan gitu cerita itu. Logika gue kalau ini bukan Pais kok bisa nutup tenda bang. Iya. Ya kan. Di situ gue mau ngecek cuman agak takut bang. Ragu-ragu juga bang gitu kan. Di situ gue masih ngekip. Nah abangnya langsung ngomong nih. Nah kebetulan abangnya itu pasti bisa dibilang cloningan si Faiz lah. Masuk ke tenda. Si abangnya emang nggak ngeliat bang. Dia nggak ngeliat dia lagi gituin logistik, rapin logistik di depan tenda juga. Cuma gue yang ngeliat dia masuk nyelonong ke tenda si Faiz itu. Di situ gue beraniin diri bang untuk ngecek ke dalam tenda bang. Abangnya nanya, lo kenapa Win? Enggak apa-apa gitu. Ya udah gue dengan alasan gue mau masukin carrier dulu dalam tenda nih. Sebenarnya gue mau ngecek bang. Di situ dibilang gue takut cuman gue pengen mastiin bang. Penasaran juga ya? Ini tadi siapa yang masuk dalam tenda? Gue buka tenda bang, pelan-pelan bang. Buka tenda pelan-pelan, itu nggak ada siapa-siapa bang. Gokil. Di situ gue, wah, kok kayak gini gitu. Ditambah gue bertiga, ya kan? Di atasnya pos 4 sama Rantu. Cuma situ gue masih mindset gue, mungkin gue halu atau kecapean, mungkin. Ya udah akhirnya di situ gue langsung masak bang, masak nasi untuk makan malam. Dan yang lain juga gue suruh ganti baju. Gue punya ganti baju salin karena udah pada basah keringat. Nah setelah gue masak, pada makan, gak lama sekitar jam 8-an gue istirahat lah bang. Karena kan dari gue tepat ngecamp untuk summit itu makan waktu lama. Ya sekitar 4 jam sampai puncak. Karena gue jam 8 malam itu rehat, tidur. Dan pas di saat gue tidur ini bang, gue juga ada ngerasa hal yang aneh lagi nih bang. Jadi pas gue lagi tidur ini, itu gue belum begitu pules bang. Jadi tidur ayam bang. Itu mungkin sekitar jam 9 atau setengah 10 malam. Jadi posisi lampu tenda itu setiap gue nanjak itu gue selalu kalau tidur lampu tenda gue matiin bang. Karena kalau gue nyala lampu nggak bisa bakal tidur bang. Lampu tenda gue matiin. Memang itu di Gunung Slamet kan vegetasinya, hutannya itu rapat banget. Pas matiin lampu tenda itu benar gelap, nggak ada cahaya sama sekali, cahaya bulan nggak masuk, benar gelap banget. Gue ngedengar ada orang yang lewat bang dan berhenti di depan tenda gue. Emang di depan tenda gue itu jadi tengah-tengah trek, di tenda gue depan itu emang ada landaian untuk bisa bangun tenda bang. Di situ ada orang berhenti ya sekitar 2 orang lah gitu. Gue denger tuh ada suara, jadi sini bangun tenda kayak gitu, cuma sama-sama. Gue denger juga aktivitas lagi bangun tenda bang. Dari situ gue agak tenang bang, wah ada temen nih. Cuma gue nggak ngecek sih, gue berpikir wah ada teman depan, udah agak tenang gue nih. Dengan apa yang gue alami sebelum gue rehat itu kan, ngeliat si cloningan si Faiz. Singkat cerita bang, gue bangun jam 2 untuk summit bang. Gue bangun, yang gue bikin kaget bang. Pas gue buka tenda, di depan tenda gue itu nggak ada tenda sama sekali bang. Yang gue denger itu beneran orang lagi aktivitas bangun tenda, buka carrier, masang frame, itu gue denger jelas banget bang. Cuman pas bangun jam 2 itu gue buka tenda mau masak untuk persiapan gue summit, gue lagi-lagi bengong dan kaget bang. Nggak mendapati apapun ya di situ. Betul. Itu gue lihat depan, lah kok nggak ada tenda, nggak ada orang bang. Ngeplong. Berarti dari tadi gue beneran cuma rombongan gue doang nih. Yang tadi gue denger ada orang lagi bangun tenda, itu apa gitu. Di situ dibilang nggak masuk akal bang. Cuman gue ngalamin bang.
Gue ngerasain gue ngedenger ada aktivitas orang berhenti masang tenda, dan pas gue buka tenda mau summit gak ada orang siapa-siapa bang. Di situ gue lagi-lagi pikir positif lah bang. Mungkin nggak jadi ngecamp, dia lanjut jalan bang. Gue mikir positif lagi lah bang gitu. Nah, untuk nenangin diri bang, karena kalau gue kebawa sugesti ngerinya gue juga kenapa-napa bang. Benar. Akhirnya di situ gue langsung masak, terus juga bangunin teman-teman yang lain untuk isi perut untuk summit. Sekitar jam 3 gue mulailah bang summit bang ke puncak Slamet. Dari tempat area gue camp, gue jalan ke pos 4 masih aman bang. Ke pos 5, dan di mana yang benar pos 5 untuk tempat area camp udah full bang. Alhamdulillahnya gue nggak sampai pos 5 karena sia-sia juga ke pos 5. Akhirnya nggak dapat tempat kan, balik lagi atau enggak gue lanjutin jalan ya. Dimana udah ketemu malam, gue pun udah kecapean. Karena mungkin posisi lu weekend ya? Betul, weekend. Gue pasti kalau nanjak pasti weekend sih bang. Pos 5 aman, sampailah gue singkat cerita di pos 9 Pelawangan bang. Itu sebenarnya batas untuk pendakian, karena di situ pun udah tertera ada pelang batas pendakian untuk Gunung Slamet. Kalau mau lanjut ke puncak itu resiko tanggung sendiri, ada pelangnya kan. Di situ gue sampai pos 9 Pelawangan itu sekitar jam 7 pagi lah, karena udah matahari udah nongol. Akhirnya gue lanjut ke puncak. Nah pas di puncak di sini gue juga ngeliat ada satu cewek bang yang yang membuat perhatian gue tertuju pada sosok itu. Gue lihatnya ya orang pendaki, pakai style pendaki, cuma dia sendiri diam bang, diri bang di puncak Slamet. Nah itu gue sampai puncak Slamet itu sekitar jam 8 lewat hampir setengah 9. Dia jadi pakaian pendaki, pakai jaket warna merah, cewek bang gitu. Terus rambut terurai, cuma dia mandangin ke arah bawah Pelawangan gitu bang, ke bawah pos 9. Di situ gue ngeliatin tuh kok cewek bengong gitu. Gue pikir mungkin dia lagi menikmati keindahan di atas gunung gitu. Ya udahlah. Itu gue di atas Gunung Slamet sampai sekitar jam 9. Akhirnya gue mutusin untuk turun karena kabut mulai naik bang. Naik ya, kabutnya naik. Yang dimana itu perlahan makin tebel bang. Akhirnya gue bilang ke temen gue, yuk kita turun. Ini kabut mulai naik, karena kalau kabut udah mulai naik tebel, jalur nggak kelihatan bang tuh. Benar. Selamat nggak kelihatan tuh jalur ke Pelawangannya. Ngerinya resiko besar lah gitu. Akhirnya mutusin untuk turun. Pas pertengahan gue turun bang, itu tiba-tiba kabut setebel-tebelnya bang. Itu jarak pandang nggak, ya seberapa meter lah bang. Nggak kelihatan dah, itu Pelawangan udah nggak kelihatan tuh, jalur ke bawah nggak kelihatan. Yang akhirnya gue memutuskan untuk diem dulu. Bilang teman gue, bilang kita berhenti dulu nunggu kabut dibuka, karena resiko ngeri ya kita kesesat atau salah jalur parah. Apalagi mungkin takutnya batu. Betul, ditambah trek untuk summit puncak Slamet itu kan treknya batu-batu, ya kan bang. Akhirnya gue berhenti, situ gue ngerokok. Tiba-tiba bang dari atas tuh dateng nih bang, sosok yang gue lihat itu cewek. Jalan sendirian cuma bang. Gue lihat, ini cewek yang tadi di atas nih. Gue tanya kan, kak sendirian kak? Cuma dia diem aja mbak, dia diem aja. Dia langsung main jalan ke bawah ya bang. Gue bingung bang, nih cewek diem aja tegur, malah main jalan. Itu kabut posisi lagi tebel banget bang. Lagi tebel. Di situ gue mikir bang, ini orang kok main nyelonong aja, ditegur nggak nyapa. Terus ditambah kabut tebel, dia main nyelonong ke bawah ya bang. Ya udahlah, mungkin gue pikir mungkin dia tahu jalan. Ya udah, akhirnya gue diem aja tuh. Akhirnya gue duduk lagi. Itu gue tunggu sekitar ada kali bang 10-15 menit, itu baru kabut kebuka bang. Alhamdulillah kebuka. Akhirnya kelihatan tuh jalur untuk ke pos 9. Akhirnya gue turun bang ke pos 9. Singkat cerita gue sampailah ke tempat camp gue lagi. Di situ gue langsung masak. Nah pas gue lagi masak itu tiba-tiba hujan bang. Hujan gede, segede-gede bang. Akhirnya gue mutusin untuk neduh dulu lah, jangan turun dulu karena beresiko juga, licin, trek Slamet juga lumayan. Akhirnya gue nunggu hujan reda. Itu gue sampai tempat area camp sekitar jam 11-an, dan hujan itu reda
jam 2 siang bang. Wow, lama ya. Lama banget bang. Di situ ya gue udah mikir kena malam ini turun. Iya. Ya udahlah, itu padahal ada beberapa pendaki lain dari pos 5 hujan-hujan terobos bang, pada terobos. Banyak tuh rombongan yang turun di terobos hujan, cuma gue juga nggak mau malas hujan-hujanan. Satu resiko licin, kedua juga tas jadi berat. Iya. Mendingan gue Nyari aman. nyari aman. Ya. Jam 2 siang hujan reda, akhirnya gue mutusin untuk nyicil packing. Gue bilang ke temen gue, Lip, kita cicil packing, kita ya turun gitu ya, biar apa nggak terlalu malam ketemu di bawah. Iya bang gitu. Akhirnya gue nyicil packing. Jam 3 kurang gue start turun bang ke base camp lagi Bambangan. Gue turun nyampe pos 3 hujan lagi bang. Oke. Di situ hujan lagi. Akhirnya gue neduh lagi pos 3, betul ada warung bang, ada warung. Dan dimana gue neduh lagi di situ. Nah, akhirnya setelah gue nunggu setengah jam bang, itu hujan berhenti bang. Yang dimana posisi di pos 3 udah sepi banget bang. Udah gak ada pendaki lain, udah pada turun. Cuma ada rombongan gue 3 orang sama abang-abang warung itu, bapak-bapak warung. Gue juga ditanya sih sama bapak-bapak, sore banget mas, turunnya nge-camp di mana? Oh, nge-camp di atas pak, di sebelum pos 4 gitu. Oh gitu, nunggu hujan ya? Iya gitu, karena licin juga, biar juga nggak berat bawaan basah gitu. Oh yaudah, hati-hati ya, dibilang gitu tuh abang warungnya. Jam 4 gue lanjut jalan bang, jam 4 lewat lah, hampir setengah 5 gue lanjut jalan ke bawah, ke pos 2. Nah, pas di pos 2 itu juga udah lumayan sepi bang, cuma ada satu rombongan di warung. Itu gue sempet berhenti juga, rehat sebentar di pos 2. Itu gue sama temen gue ngerokok dulu lah, sebat untuk ngilangin lelah juga. Setengah 5 itu sampailah, itu gue lumayan lama sih bang, itu gue break juga sampai jam 5 kurang. Gue lanjut jalan. Nah, sampai gue pos 1 itu temu maghrib bang. Maghrib pos 1. Pos 1 masih ada warung bang. Iya. Nah, pos 1 itu ada warung, ada beberapa warung lumayan banyak tuh pos 1. Oke. Dan di situ lagi gue ketemu bang sosok cewek itu bang. Pas maghrib di pos 1. Di warung atau Jadi kan ada beberapa warung, tapi dia itu duduk di warung yang tutup. Oke. Jadi gue jadi ngeres lagi di warung itu karena maghrib. Gue rencana untuk maghribin dulu. Nah, pas gue mau lanjut turun, gue nyamperin lah tuh ke cewek itu. Nyamperin, gue negor bang, karena dia sendiri tuh. Gue lihat ini cewek yang gue lihat di atas nih, yang di puncak, dengan pakaian sama bang, dia bawa pakai jaket merah, bawa daypack, ya kan, dia cewek, rambut diurai, cuma dia duduk diem gini bang, duduk kayak muka lelah letih gitu bang. Ya gue kesian kan, gue nanya lah, mau nanya ini temennya mana gitu. Kak sendirian? Enggak mas, ini saya nungguin teman saya gitu. Emang temannya mana gitu? Emang kakak berapa orang di sini? Saya berempat, cuma saya dari tadi nungguin teman saya nggak ketemu-temu. Bilang gitu. Oh gitu kak gitu. Tadi saya juga lihat kakak tuh di puncak gitu. Iya mas, saya dari tadi nyariin teman saya, cuma nggak ketemu-temu. Dibilang gitu. Di situ gue bingung bang. Kok nungguin temennya, nyariin temennya nggak ketemu bang? Terus akhirnya gue inisiatif, ya udah kak, bareng kita aja. Saya bilang gitu kan, itu bertiga gue ngeliat bang semuanya. Jadi yang komunikasi tuh gue tuh, temen gue 2 di belakang gue ngeliatin gue. Akhirnya gue ajak suruh bareng turun karena udah malam juga, kesian juga banget cewek sendirian turun malam-malam sendirian. Ayo kak, bareng kita aja sampai bawah, sampai base camp. Tapi dia tetap kekeh nunggu temennya bang. Enggak usah mas gitu, saya mau nungguin teman saya gitu, takutnya teman saya nyariin saya gitu, saya makanya tunggu sini. Nggak apa-apa kak, ayo kak, karena takut kedinginan juga malam, posisi juga habis hujan ya. Akhirnya ya udah gue inisiatif, gue mau bawain daypacknya bang. Nah di sini bang, gue juga merasa ada hal ganjil lagi bang. Pas gue ambil daypack bang, daypacknya gue megang, itu gimana bang ya, kok dijelasin ya, itu kayak bahan daypack itu kayak udah lama bang, jadi pas tepok bang, ya pas gue angkat ikut keangkat bahannya bang. Oke. Wah situ gue udah mulai aneh nih, wah ini
tempatnya bukan orang nih gitu kan. Di situ langsung teman gue nyolek gue, bang, iya bang, turun bang, nggak beres bang gitu kan. Iya lip gue bilang gitu kan. Iya, gue tanpa basa-basi bang, gue langsung tinggalin tuh cewek, karena tuh cewek langsung pas gue ambil apa tasnya, depeknya, dia diem aja bang, diem dengan mukanya pucat, tatapannya juga gimana bang ya, diem gitu, kosong. Mungkin temen gue udah feeling si Alip ini ngeliatin ini sosok cewek ini ada yang aneh nih bang. Pas gue tarik juga depeknya kayak tepuk gitu bang, kayak udah lama banget gitu bang, kayak udah bertahun-tahun gitu kan, itu apa tasnya. Di situ gue langsung cabut aja bang, gue cabut. Sampailah gue di base camp itu sekitar jam 7:30, dan di situ gue laporan bang kan, laporan untuk ke apa maksinya kalau rombongan gue udah lengkap turun. Di situ gue nanya juga bang, Pak di belakang masih ada rombongan lagi sih Pak gitu, soalnya tadi saya ketemu cewek, dia nyariin temannya, katanya nungguin temannya gitu. Enggak mas gitu, ini terakhir rombongan emas. Wow, Dia bilang gitu bang. Di situ gue, Alip sama si Faiz udah nggak bisa ngomong apaan bang. speechless lalu ya. Iyalah bang. Itu cewek siapa gitu. Ditambah juga yang gue tadi bilang bang, itu tasnya itu kayak udah lama banget bang, kayak udah bertahun-tahun, deh puluhan tahun mungkin bang, karena dipegang itu ngikut bang bahannya. Pejajatannya mungkin. Nah ya. itu dia. Di situ dia mikirnya, wah ini kenapa ini, ya kan? Udah di situ gue bilang, yaudah Lip, langsung beres-beres ya, kita balik ke Jakarta gitu. Ini udah nggak beres nih gitu. Oke. Udah nggak masuk logika gitu, apa kejadian yang tadi kita alamin gitu. Iya bang gitu. Gue masih mikir bang, itu cewek siapa gitu bang. Jadi pertanyaan besar ya. Betul lah. Sampai gue juga bilang sama si Alip, itu sebenarnya gue udah lihat Lip dari puncak. Tapi itu teman gue gak pada ngeh. Dan pas yang gue berhenti ada kabut itu cuma gue doang bang yang lihat bang. Oh jadi yang dua itu baru ngeliat. Nggak ngeliat. Temen gue ngeliat itu pas barengan di pos 1. Oke. Gitu. Di situ gue udah nggak bisa berkata apa-apa lagi. Akhirnya gue langsung prepare, packing, langsung gue balik ke Jakarta bang. Ya paling pengalaman gue di Gunung Slamet, ya itu sih bang. Oke. Dan itu juga masih misteri, itu cewek Siapa gitu. Tanda tanya besar ya. Betul bang. Oke, Bang Erwin. Mantap sih. Hmm. Bertemu pendaki ya. Nah itu dia bang. Karena waktu itu gue juga pernah nemuin narasumber yang katanya dulu pernah ketemu pendaki perempuan juga sih. Jadi ya menurut gue ya sinkron sih, maksudnya mungkin beda tahun, cuma Betul. kejadiannya hampir sama gitu. Nah bang, sebelum gue mau bertanya-tanya nih sama lo, gue pengen tanya aja nih, maksudnya jawaban lo apa nih, kenapa lu suka naik gunung nih? Kadang kan orang ditanya, kenapa sih lu suka naik gunung? Cuma mereka nggak bisa jawab seutuhnya. Suka naik gunung bang ya? Sebenarnya sama juga sih bang. Dibilang naik gunung, dibilang capek bang. Iya. Terkadang diri gue juga bertanya sih bang, kok gue demen naik gunung gitu, naik gunung capek, ya kan? Kedinginan, kepanas-panasan, hujan-hujanan, Makan seadanya. makan seadanya. Cuman sampai Jakarta kok candu lagi gitu kan. Kalau kata orang tua dulu, udah nikah sama jin sono, kayak balik-balik lagi gitu kan. Cuman kalau menurut gue ya, yang gue ambil itu kenapa gue demen naik gunung, setelah gue setelah gue pikirin gitu, gue banyak belajar sih bang, naik dari pengalaman gue selama gue nanjak gitu. Nanjak gunung itu menurut gue sama kayak kita yang jalani kehidupan bang. Ya. Kita mau sesuatu butuh proses. Ya. Gitu. Sama kita yang jalani kehidupan, kita mau uang, kita kerja. Naik gunung kita melihat keindahan alam semesta, kita butuh proses, kehujanan, kepanasan, capek, haus, kadang kepleset, kesandung batu. Cuman kan kita gimana kita Menyikapinya gitu bang. Kalau gue pribadi sih gitu bang, untuk belajar melawan keegoan diri sendiri bang. Oke. Gitu sih kalau gue. Mantap. Nah, ini kita kembali ke obrolan Betul. yang sebelumnya nih. Karena gue
pengen cari tahu aja sih bang, kenapa sih orang-orang tuh suka naik gunung? Karena di diri gue tuh masih bertanya-tanya, kenapa sih gue bisa doyan naik gunung gitu? Sedangkan naik gunung capek gitu. Betul. Ya. Nih bang, sedikit pertanyaan nih bang yang ganjel buat gue nih. Nah, lu kan ketika Pais ya, kita bicara Pais nih yang di waktu lu nenda, dia habis buang air besar, terus dia masuk ke tenda nyelonong aja nih. Iya betul. Nah, lu ketemu lagi nih sama sosok Pais. Apa yang lu rasain bang? Dibilang bingung bang. Iya. Cuma emang di pas bawah gue nggak bahas sih bang. Oh, lu tutup nih? Tutup, gue telan sendiri. Gue nggak bahas. Cuma itu juga masih pertanyaan bang, siapa yang masuk tenda bang itu? Pas kejadian itu sih gue bilang panik bang. Saya sih nggak panik bang, begitu bang. Di gunung bang. Karena gue ngalamin. Iya betul, di gunung gitu. Di situ ya mungkin ya awal emang tadi gue bilang mungkin kecapean, halu atau gimana gitu kan. Cuman dibilang nyata karena yang tadi sleting tenda kebuka, pindah tenda kebuka itu ketutup bang gitu. Awal kebuka, nah nyelonong masuk tutup tenda, kira gue ganti baju, tiba-tiba datang Pais dari luar. Nah yang bikin gue itu nyata sleting ketutup bang. Nah itu juga masih pertanyaan bang. Pas lu buka ternyata nggak ada orang. Nggak ada orang bang. Itu gue juga masih pertanyaan, itu siapa itu yang masuk ke dalam tenda? Jinnya suka menyerupai ya. Nah, mungkin bang. Gue juga nggak ngerti itu. Nah bang, kemudian gue mau bertanya sosok pendaki perempuan ini. Nah pendaki perempuan ini kalau bisa dijelasin itu maksudnya dia ini masih muda atau gimana bang? Masih muda bang, itu sekitar umur 24-25 lah. Oke. Nah, yang tadi gue jelasin juga ciri-cirinya itu pakai jaket merah, di daypack gue lupa daypack apa, pakai daypack itu pakai rain cover gitu warna hijau nggak salah. Terus rambutnya itu inilah pak, sepundak tapi diurai gitu bang. Itu gue lihat di puncak. Yang pertama kali gue lihat itu dia di puncak bang. Yang gue bilang itu dia sendirian. Yang keduanya itu gue lihat pas yang gue lagi diem karena kabut. Tiba-tiba dia nyelonong aja jalan lewatin rombongan gue itu. Gue tegur juga diem aja. Yang ketiga itu dia bang. Yang menurut gue bukan orang nih. Karena pas gue angkat daypacknya ini kayak orang udah bertahun-tahun di sini. Dan kemudian ekspresinya berubah mungkin. Betul. Pas gue udah ada interaksi sama sosok itu langsung beda gitu bang. Tapi lu sempat bertanya nggak sih bang, maksudnya gue bertemu pendaki sama pihak si Maxim gitu. Ini gue bertemu pendaki ini apa dia, maksudnya dia ngasih penjelasan nggak atau emang lu keep sendiri nih? Gue sempat bilang juga bang, yang tadi gue bilang juga kan ke mana pihak Semarsi. Gue nanya juga, Pak ada rombongan lagi sih Pak, 4 orang gitu. Kagak ada mas, yang terakhir dia bilang gitu bang. Di situ gue nggak bilang ada cewek di atas, di situ udah jelas tuh gue rombongan terakhir. Nggak ada orang lagi. Di situ gue udah fix yang tadi gue temuin bukan orang bang. Karena nggak usah dijelasin lagi sama orang masing-masing, gue udah jelas itu kan. Gue udah rombongan terakhir, nggak ada yang turun lagi. Dan akhirnya sebelumnya lu ngerasain lu lagi tidur kayak ada yang beraktivitas. Betul. Gitu. Nah itu dia juga bang. Itu gue juga bingung itu kenapa bisa kayak gitu bang. Itu benar-benar gue ngedengar ada aktivitas pendaki yang bangun tenda bang. Bagusnya nih ya kita, lu punya pemikiran tuh, oh mungkin ini dia istirahat sebentar terus naik lagi. Betul. Nah itu biar sugesti gue nggak aneh-aneh bang. Karena mental itu perlu banget sih. Betul bang. Itu kalau sugesti gue udah bawa dikit aja udah kelar bang. Semuanya yang gue temuin pasti gue ke sugesti yang buruk-buruk. Benar. Oke bang. Ada sedikit yang mau lu kasih nggak sih nih ke teman-teman selatan Jakarta mungkin tentang pendakian lu di Gunung Slamet ini? Ya paling seperti biasa sih bang. Yang di sini gue juga bukan mengajari teman guru ini bang. Maaf ya. Seperti yang biasa gue kasih pesan juga nih ke teman-teman nih yang suka nanjak sama teman-temannya juga. Yang penting satu ya adab lah bang ya di gunung, namanya kita bertamu. Yang kedua harus kompak, temennya sakit atau temennya kena
kedingin atau apa, mesti respect lah, lebih respect lagi. Iya. Karena kan nih tujuan kita naik gunung itu kan balik lagi ke rumah. Iya. Bukan puncak bang, puncak bonus ya. Kalau menurut gua bang, tujuan utama itu kita naik gunung itu balik ke rumah bareng-bareng lagi gitu sih bang. Ya paling dari gua itu aja sih bang. Oke. Mesti lebih kompak dan juga lebih solid lagi kalau nanjak sama teman. Ya benar. Karena olahraga naik gunung itu bukan olahraga yang sepele. Betul, taruhnya nyawa buat gua bang. Iya. Oke. Berbobot banget nih obrolan sama Bang Erwin. Kalau kalian nonton dari awal pasti itu banyak banget pembelajarannya. Dari entah itu bicara mental di saat pendakian, bertemu makhluk-makhluk yang menyerupai teman sendiri, beraktivitas di luar tenda namun nggak ada orang, apalagi bertemu pendaki, itu tuh yang lebih serem sih ya menurut gua. Ya. Karena mental digenjot banget tuh kalau Betul, Bang. bertemu pendaki-pendaki yang aneh seperti itu tuh. Betul. Dibilang aneh tapi nyata. Iya. Gitu bang. Nyata. Itu mental bener-bener diuji banget di situ. Betul. Oke. Oh iya nih Bang Erwin nih sebelumnya pernah bercerita nih di Gunung Lawu ya Bang. Betul, Ya? Gunung Lawu. Iya. Nah, di Gunung Lawu nanti gue cantumin deh link deskripsinya tentang pendakian di Gunung Lawu. Jangan lupa tuh buat teman-teman yang suka naik gunung, yang nggak mau ribet, mau terima beres, mau ikut open trip, bisa nih kontak Bang Erwin. Nanti gue cantumin IG nomor Extra Trip. Betul. IG Extra Trip. Gue rekomen banget buat lu pada yang pengen naik gunung nggak ribet, bisa hubungi langsung Bang Erwin. Untuk jejak rekamnya juga ada sih bang waktu pendakian yang Nah seperti ini. itu lebih jadi kayak kita lebih ngeyakinin para yang pengen mendaki ya, yang nggak mau ribet. Karena Extra Trip ini termasuk ya para pendaki yang bisa care lah, bikin lu nyaman. Betul. Nggak bakal dijamin, nggak bakal bikin lu kecewa. Oke, Amin, insyaallah, ya. thank you banget nih Bang Erwin udah mau mampir lagi Makasih di juga channel bang Reza gua. udah diundang di Selatan Jakarta bang. Ya, oke, mungkin dari kita sampai sini aja kali ya, Ya, Bang. siap. Gua Reja sama Bang Erwin. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.